Oke, teman-teman. Welcome to Carpool. Nah, hari ini kita kedatangan dua orang. Wah, ganteng-ganteng ya. Ini single tapi not available ya? Oh iya. Hah? Udah pasangan ya? Iya. Oke, boleh Kalau gue single. Oke. Siapa tahu kan di sini ada jodoh ya. Nah, perkenalkan, ini Ebam dan ini Dilan. Oke. Background kalian gimana sih, Bro? Lo dulu. Terserah. Oke. Siapa duluan? Saya Dilan ya. Saya sekarang umur 22. Background saya dari kecil biasa aja, hanya university student, sekolah gitu. Lalu baru langsung masuk karir. Kamu? Gua namanya Ebam, dipanggilnya Ebam, nama aslinya Emmanuel Brian gitu ya. Gua background sih anak SMA ya, anak SMA biasa. Sama ya, biasa. Iya. Ini uni gua SMA gitu ya. Anak SMA, anak bungsu. Jadi Koko Cece dan udah jauh umurnya kan ya. Jadi apa ya? Ya cuma backgroundnya orang SMA biasa, nongkrong-nongkrong nggak jelas, bohong duit. Itu dulu Itu dulu ya. Itu dulu. Jadi ini rata-rata fresh graduate nih. Kita kayak ngobrol biasa aja lah. Iya, Nggak usah iya. kaku-kaku, santai. Nah, Nggak boleh kaku ya. nggak boleh. Bagaimana Nah, dengan Anda? berarti dulu sebelum di Vision inilah ya, sebelum di Vision ini lu semua masih pada fresh graduate lah ya, masih pada sekolah, pada kuliah gitu ya. Iya. Belum graduate bahkan. Hah? Belum graduate kan Belum. SMA. Oh ya, masih 3 SMA ya, oke. Pas awal. Nah, ada nggak sih pengalaman unik di awal kalian? Pasti kan yang gua tahu nih anak muda sekarang itu mereka coba usaha. Ya nggak sih? Sebelum di Vision pasti ada nggak sih kalian coba usaha kayak atau coba bisnis kayak atau apa, ada nggak? Saya pribadi dari SMA langsung terjun di sini sih, di Vision. Langsung ya? Saya nggak pernah cobain bisnis lain atau mulai usaha jualan atau kerja ya. Langsung dari umur 17 sih di sini. Langsung ya. Nah, kalau Ebon sendiri, Bang? Dulu sempat main saham di Ajaib, tapi cuma iseng-iseng sih. Karena teman bagus ya, kayak jago itunya, coba dah, siapa tau gue suka gitu ya. Sempat coba kripto tapi nggak gitu yang gimana sih, cuma coba trading tapi nggak gitu ngerti ya, jatuhnya gambling gitu ya. Iya, Nah, itu aja sih, nggak pernah selama ada yang dulu lain. pas di main di kripto gimana, Bang? Bisa ceritain? Untungnya sih untung. Oh, untung. Tapi gue cabut. Sebelum Bitcoin ini anjlok, yang pertama kali itu gue cabut. Untungnya masih untung. Oh, berarti lu masih yang lagi naik ya? Masih naik, belum turun dulu, belum turun sama sekali. Ya turun dikit-dikit tapi belum yang jebloknya parah waktu itu. Oke. Gitu Kalau sih. sekarang kan ya udah kayak roller Iya, coaster sekarang ya. nggak tahu deh, gue nggak ngerti. Udah nggak ikutin sekarang. Nah, dulu goals kalian di awal apa sih? Pas sebelum kenal Division ya, gue bicara dalam artian di sini sebelum kenal Division, Oh, apa sih goals dari kecil. kalian tuh di awal ya? Dari kecil. Saya cuman pengen kaya ya, karena aku tuh terlahir di keluarga pebisnis. Jadi mama itu adalah company pipa distributor itu dari tahun 90-an. Dan gue melihat lifestyle dari om tante gue ini cukup oke. Tapi gue berkata sama diri sendiri, saya nggak mau untuk terusin perusahaan ini. Jadi saya mau mulai something dari nol sendiri. Dulunya awalnya sih sama kayak orang rata-rata ya, saya pikir mau kejar karir dulu, nilai yang tinggi, terus terjun ke dunia kerja ya, habis itu dapat gaji tinggi, terus masuk ke dunia usaha. Tapi ternyata setelah searching, setelah ngalamin dan sebagainya, nggak segampang itu gitu. Anak fresh graduate, S2, langsung masuk karir, dapat gaji besar tuh ternyata nggak semudah itu. Ada unsur persaingan. Dan ternyata di usaha juga, saya udah banyak belajar, kan kalau mau cepat sukses harus belajar dari kesalahan orang lain. Ngapain saya terjunin modal saya sendiri, saya tinggal tanya sama semua bidang. Saya udah nanya sama bidang A, bidang B, bidang C, semua. Ternyata bisnis gak segampang itu. Bahkan sampai ada kalimat bahwa bisnis pertama pasti gagal, betul ya? Bisnis kedua pasti gagal, bisnis ketiga pasti gagal, tapi harus terus coba. Terus saya pikir enggak nih, kayaknya enggak begini caranya nih. Ngapain harus nangis-nangis, berdarah-darah gitu. Terus saya mikir jalannya apa ya? Akhirnya ketemu bisnis Vision. Kalau Ebon sendiri, Bang? Ini yang apa Di awal. Oh, Jadi di awal. di awal tuh maksudnya pas ketika lu lagi zaman SMA gitu kan, lulus kuliah atau misal lulus SMA, lu gambaran mau apa sih? Kan kayak kalau dulu ditanya cita-cita anak kecil lu apa sih? Banyak kan dokter apa segala. Dulu gue pengen jadi aktor bahkan. Pengen jadi aktor. Dicocok sih ya, kayak aktor apa? Kinceng ya. Di kitchen. Di kitchen ya. Aduh anjir. Cina-cina gitu ya. Awal sih pengen jadi aktor gitu ya, karena gue main teater, main apa namanya, kayak film gitu. Tapi setelah COVID bingung kan mau ngapain kan. Dulu background keluarga tuh di bisnis tongkang, kapal tongkang sama pajak. Jadi itu aku 3 saudara, Koko, Cici sama aku. Jujur hidup sih nyaman, nyaman banget, semuanya ada gitu ya, semuanya ini ada, semuanya ada. Terus gue mikir gini, oke, yang berada kan orang tua gue nih.
kalau orang tua gue udah nggak ada kan gue tinggal satu. Iya. Nyokap masih ada, bokap gue yang udah diabetes dulu, almarhum ya. Gue pikir gini, oke lah, ortu gue berada, tapi kalau ortu gue udah nggak ada, yang nerusin siapa? Iya. Ya. Gue ini cuma anak bocah, cuma hambur-hambur duit, cuma have fun doang, dan ujung-ujungnya moyong tuh artinya gagal gitu ya. Nggak guna lah, nggak guna. Nggak guna, kayak apa gitu, kayak sampah berguna sampah ya. Iya betul. Betul. Jadi kayak rentenir ya. Sampahnya bisa dilimbah ya. Rentenir keluarga ya. Iya. Ya udah gue pikir, aduh, gue mau jadi apa ini ya? Terus gue diremehin kan sama keluarga kan. Lu mah cuma hambur-hambur duit doang lu. Nilai jelek ini semua. Kan gue nilai jelek. Kalau dia nilai bagus, gue jelek. Oh. Dulu main terus ya? Iya, main Dota mulu gue. Iya. Ya udah. Akhirnya gue coba reach out, lu bisnis apa? Terus sempet diajakin dulu Vision 3 kali sebelum Dylan. Adalah teman gue namanya si C sama si A gitu ya. Akhirnya gue nyantol sama si Dylan. Iya dulu direferensi bahkan ini ada anak muda nih beli BMW, oh iya ini orangnya nih. Gak lama ditinggal. Iya gitu lah ya. Ya udah, terus gue coba cobalah gue cobain awal-awal. Terus gue coba kan kayak gitu jalan. Terus gue lihat si grup kan, si Daniel closing 50 juta ALP gitu. Wah anjir, 50 juta deal gitu. Gue kan kaget tuh, anjir kok bisa gitu ya. Ya udah gue gak mau kalah. Ya udah gue coba deal semua gini. Mulai gercep. Terus yang buat gue ngeklik tuh gini. Pas itu kan Dylan pernah tuh lagi di sini nih di Toastbox Puri Mall. Dia ngobrol, iya nih dulu Dylan pernah ngomong gitu ya. Gue dulu pas ketemu ke acara keluarga tuh gue nggak dianggap gitu ya. Ada nggak ada gue tuh bodo amat, nggak ada bedanya. Tapi sejak gue di Vision, gue udah mulai berubah tuh katanya. Orang datang terus mulai menghargai ini semua, mulai dianggap. Gue rasa anjir, pengen kayak gitu. Karena selama ini gue dianggapnya kayak wah nilai jelek, gak ada hidup moyong, di masa depan gak ada apa-apa. Sejak di Vision berubah, kayak bener-bener tuh beda banget semuanya. For the better ya. Berarti singkat ceritanya, ketika lo ada duit lo lebih dihargai deh bro. Iya pastilah. Iya nggak? Iya pastilah, realita itu. Dunia begitu. Realita itulah. Bukan masalah tampang, bukan masalah attitude, tapi duit lo ya dihargai dia dompet. Ganteng bokeh sama aja bohong. Iya benar. Ganteng bokeh bohong. Iya ganteng tapi Tuh, guys, kalau you ganteng ya tapi bokeh bohong guys. Iya. Aja bohong. Cewek juga gak ada yang mau lagi ya. Iya. Daripada six pack ya mendingan punya 6 mobil. Iya, betul. iya. Six pack bokeh ngapain? Tapi 6 mobil bukan angkot ya. Oh iya jangan. Ya, ada mobil kan. Yang satu buat cewek ini. Wah, itu lo. Oh enggak. Enggak kan? Enggak, Ini gila. Itu dari George itu. Crazy. Marah-marah. Nah, gimana sih kalian itu dikenalin di Vision? Tadi kan kita bahas nih Vision. Gimana sih kalian dikenalin Vision? Boleh Lan? Dulu Lan? Oke. Jadi semua tuh dimulai. Tadi kan saya cerita, saya tuh pengen kejar education setinggi mungkin dan meniti karir. Awalnya kan gitu. Saya tuh pengen dulu kuliah di NTU, Nanyang University Singapura, ambil master ekonomi langsung. Tapi ya Tuhan berkata lain ya. Di umur 16 tahun itu saya harus kena mental breakdown. Nggak ada penyebab, tiba-tiba aja everything is going fine, teman-teman baik, semua asik, tiba-tiba mental breakdown. Saya nggak bisa ngapa-ngapain intinya dan harus dikeluarin, di drop out dari sekolah karena nggak bisa ngikutin pelajaran. Di situ saya pindah homeschooling dan akhirnya dikenalkanlah Business Vision lewat leader saya ya, namanya Pak Joni Kamarudin. Dia seorang hebat juga. Nah, akhirnya saya dikenalkan sama Business Vision ini. Ketika lagi depresi-depresinya usia 16 tahun, ini belum join ya. Saya ikut seminar dan di situ hidup saya dirubahkan ya, saya dibangkitkan. Di situ banyak orang-orang yang ternyata kondisinya awalnya lebih susah dari saya, tapi hanya dalam 2 tahun aja hidupnya langsung berubah jadi sukses luar biasa, keluarganya langsung bahagia. Langsung saya pikir, wow, masalah-masalah mereka ini jauh lebih berat daripada saya. Kenapa saya nggak bersyukur? Dan kenapa saya harus depresi? Nah, di titik itu mulai pelan-pelan ya, berangsur-angsur saya pulih. Dan akhirnya saya belajar setahun dulu di Vision, 16-17. Ketika saya join 17 tahun ya saya langsung gaspol. Awalnya ketemunya gitu. Jadi ceritanya bukan karena ekonomi dulu awalnya ya, tapi karena saya lagi depresi, ketemu bisnis ini saya jadi bangkit gitu. Lalu? Gua awal join Vision ya,
Iya. Dia lu dikenalinnya gimana? Ketemu gua ya. belum Dylan dulu. Oh, bukan. Dia dulu teman gue namanya Ya, si C lah. inisial lah, Si inisialnya C, si C, C. dan lu Iya. Bro, lu mau bisnis ya? Oh, bisnis apa tuh? Udah ketemu sama gua. Ditraktirin kan ke apa namanya Papa Jack gitu ya. Gue sih nggak tahu bisnisnya apa, gue cuma tahu ditraktirin doang gua. Bodoh amat. Makan gratis makan ya. ya. Makan gratis. Yang Kan penting biasa makan. Iya, ditraktirin lumayan nih gitu. Terus minggu depan, ketemu lagi yuk, buat apa? Dia ngomong bisnis lagi. Asli gue pengen traktirin lagi. Yang penting ditraktir. Iya, gue udah deh. Akhirnya gue nggak tahu bisnis apa, ya udah. Tapi gue nggak join tuh. Ya udah, terus Januari 2022 gue ditawarin lagi sama temen gue. Ada di bisnis nih, bisnis vision nih, semua apa tuh? Oh sama kayak. Oh ya udah. Terus gue denger, tapi orang kayak nggak gitu niat jelasin ya. Gue nggak join. Malam gue ketemu temen gue namanya si V, adalah si V lah ya. Ya udah, oh siapa leader lu? Oh si Dylan. Oh gue tahu nih semua. Ya udah. Terus gue coba ya, gue liat Dylan kan beda setahun sama gue kan 2001, gue 2002. Gak beda jauh gitu ya. Kok beda setahun? Kok beda banget hasilnya? Bisa beli mobil, bisa di semua. Sedangkan gue bisa apa gitu ya? Gue ya udah. Terus apa tadi pertanyaannya? Kenapa join Vision? Bagaimana lu dikenalinnya? Oh dikenalin, ya itu tadi dari situ. Ya udah, dari situ gue mulai coba lah awal pun gue nggak disetujuin. Wah dilarang banget lah, dibentak-bentak. Bahkan Mami, si Dylan mau ketemu sama Mami nih. Awas tuh ya, Mami nggak mau ketemu sama Dylan. Kalau Mami Dylan datang ke rumah ya, Mami usir beneran gitu ya. Ya udah, gue kayak anjir ya udah. Ya udah gue. Jadi dah. Iya, tapi karena gue pengen banget berubah, gue kayak pengen banget gue cari cara. Oh gimana pun gue bombardir lah. Mi aku mau latihan sama Mi nih, latihan sharing repro nih sama Mi nih, ini semua. Ya udah, akhirnya karena gue lihat kesungguhan hati gue, apa tuh? Gue pernah tuh pulang jam 12 malam kan. Lu ya, kurang ajar ya. Wah gila, biasa ibu-ibu lah. Ya udah, terus gue kan sedih kan. Gue jangan nangis, tapi dia nangis waktu itu. Gue nangis waktu itu. Kok gini amat ya? Gue mau berjuang, kok mak gue gini amat gitu ya. Ya udah, Kena mental tuh ya. Kena mental. Gue doa sama Tuhan, kok gini banget ya. Ya udah. Siangnya gue ketemu mami gue biasa lah mulai HO lah ya, gue empati, iya aku mengerti, acknowledge, iya aku ngerti mami kan sayang sama aku ngerti mami tuh pengen the best for aku. Yaudah dia ngomong deh, lu ya awas jujur aja. Ya udah gue diem, dia ngomong. Setelah dia ngomong lagi nih, oke Brian kamu nawarin apa sih? Ya udah, langsung ambil. Dan dari itu langsung 90 juta waktu itu ILP. Titik poin pertama tuh ya. Iya, Turning point-nya di situ ya. Iya. Gitu lah. Itu sih dikenalan dari teman-teman, akhirnya nyantol sama Dylan. Itu pun gua join, masih makan survei itu, masih visi 1 makan survei. Baru ngomong WHO ya. Oke Dylan, gimana cara joinnya? Nggak ada HO. Udah nggak ada hawa lagi ya. Langsung menyerahkan diri lah nih. Baru perkenalan ya. Langsung perkenalan, langsung ya udah cobalah. Halo saya Dylan. Ya gimana joinnya? Karena lu juga udah tahu dia di sebelumnya, bener nggak? Udah pernah Iya, denger pernah sebelumnya. dikenalin. Betul, Gitu betul. Nah, terus kenapa sih kalian milih Vision tuh di awal? Maksudnya kan banyak opportunity di luar sana, ya nggak? Ibarat kata ya, yang orang ini kan pada nggak tahu nih Vision atau apa. Lalu kenapa sih kalian tuh pada milih Vision tuh di awal? Oke. Tentunya pertama unsur waktu ya. Yang saya bilang tadi, bisnis di luar banyak, kerjaan di luar banyak. Tapi yang tadi, untuk pebisnis kita perlu modal. Modal itu ada itu bentar. Sabar. Ntar dikat. Gue langsungin nggak apa-apa. Lanjut. Oke. Pertama ya, tadi Waktu. bisnis itu perlu modal. Iya. Yang tentunya perlu waktu dari bertahun-tahun kerja ya. Kalau orang yang nggak ada privilege dari orang tua, berarti kan dia harus kerja dulu dong sama orang, kumpulin modal ya kan, dan sebagainya. Baru dia mulai bisnis dengan modal inisial di awal. Itu saja berarti dia sudah meresikokan 5-10 tahun dari hasil kerja dia untuk sesuatu yang belum pasti jadi. Makanya ada perkataan bisnis pertama gagal, bisnis kedua gagal. Saya mikir, ngapain saya harus spend 5-10 waktu saya kerja, lalu saya taruh modal itu untuk suatu usaha, tapi ujungnya gagal. Artinya apa? Saya udah mengalami katakan kemunduran 10-15 tahun dalam hidup saya. Itu dulu. Pertama, bisnis Vision itu nggak pakai modal. Artinya progresnya dari sini, kita langsung growth ke atas gitu. Tanpa modal artinya nggak ada resiko dan langsung profit bersih. Itu yang saya suka gitu. Jadi saya bisa langsung nikmatin. Kalau di bisnis luar itu kan dapat profit nggak bisa langsung kita nikmatin, nggak bisa langsung kita buat beli aset, beli mobil, beli rumah, lifestyle, nggak bisa. Harus puterin lagi ya, terus akhirnya lupa nikmatin hidup.
gitu. Dan kedua, karena tanpa modal berarti nggak ada resiko gagal. Gagalnya apa sih? Paling ngalamin penundaan, ditolak, ya sudah. Itu sih sebetulnya bukan gagal ya, itu namanya latihan kalau saya bilang. Oke, nah ketiga yaitu adalah bisnis kami tuh langsung autopilot passive income. Ada nggak suatu bisnis di luar sana jualan barang satu kali dibayarnya 24? Nggak mungkin. Nggak ada. Contoh, ini jualan galon aqua sekali untungnya sekali, ya kan? Jual apa? Jual mobil sekali untungnya sekali. Di bisnis kami, di Vision ini, jual produk satu kali itu klien akan tetap bayar. Nah, selama 24 bulan itu dapat commission. Saya udah ngitung-ngitung, waduh, ini tuh keuntungannya luar biasa sampai 24 kali. Jadi saya kerja hari ini tuh buat makan 2 tahun. Itu yang saya mau. Dan di Vision ini, untuk saya bisa lebih sukses, saya harus mensukseskan banyak orang lain. Itu yang saya suka. Ikut-ikutan berarti ya. Betul. Kalau di bisnis konvensional, Anda harus perang harga sama orang. Saya kan dari kecil nontonin mama saya di bisnis pipa. Itu perang harga sama orang. Bagaimana kita harus matiin toko sebelah, kalah promonya misalnya sama kita, kalah harga sama kita gitu. Kita harus stok lebih banyak, jual lebih murah sampai toko sebelah nggak bisa jual, sehingga kita mendominasi pasar. Artinya apa? Kalau di bisnis luar itu kita perang gitu sama orang. Dan ketika kita menang, ada orang lain yang dirugikan. Kalau bisnis konvensional. Nah, kalau di bisnis Vision, saya pengen lebih sukses, saya harus ajak Ebom buat sukses. Saya harus ajak tim saya buat sukses. Ratusan orang di tim saya harus ajak naik. Baru sayanya naik. Jadi apa ya? Sambil memberkati orang lain, baru kita juga kecipratan berkat. Ya, baru berkat buat kita turun gitu. Betul. Itu konsep saya suka gitu, nolongin orang lah. Gitu sih. Oke. Gue pas awal pilih Vision ya, kenapa ya? Gue sih awal join aja sih, gue nggak mikir apa. Tengah-tengah baru mulai mikir kan. Gue mulai nanya kan, kenapa harus Vision ya? Bedanya apa sih Vision sama tempatnya? Gue ditawarin kan, MLM pernah, agen properti pernah, tambang pernah, semua pernah lah. Gue pernah kan. Gue mikir gini, oke lah, gue pilih industri, gue pilih dong. Pertama prospeknya, yang marketnya tuh baru 3% yang punya. Pertama itu. Kedua gue mikir gini, oke lah, gue bisnis apa? Bisnis pipa, bisnis distributor, kontraktor, apapun itulah. Kan banyak ya orang-orang kaya yang wealthy, yang konglomerat ini semua, orang tuanya meninggal, anaknya kekayaan langsung buyar semua itu. Generational wealth-nya hilang gitu kan ya. Gue mikir gitu. Gue mikir kalau guanya udah meninggal, kayak bokap gue kan udah dipanggil nih. Jadi yang nurusin nyokap bisnis orang tua gue, nyokap gue jadinya. Itu pun gak sejago papi gue kan. Ya udah, gue mikir gue bangun berbisnis sih, bertahun-tahun gue bikin. Wah, udah gede semua ini. Sekali gue udah meninggal, belum tentu anakku bisa nerusin. Belum tentu cucunya bisa nerusin. And so on and so forth gitu ya. Itu gue mikir pertama. Kedua, gue mikir kayak bisnis tongkang. Gue kan keluarga bisnis kapal. Gue kalau beli kapal lagi, gue butuh pinjam dari bank itu 12% per tahun lah itu lah. Bunganya. Cicilannya aja itu 600 juta per bulan. Harus bayar, kalau enggak disita. Biasalah. Belum harga batu bara drop, belum harga nikel drop, belum nggak boleh ekspor keluar. Nggak boleh jual nikel. Belum, kita kan hilirisasi Indonesia, jadi dilarang lah buat ekspor ini semua. Belum banting harga, bla 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 ini semua. Ya, duit harus kenceng. Lu duit harus kenceng. Nggak punya duit, udah bye-bye deh. Jangan main lah, gitu ya. Dan siap hilang ya duitnya ya. Siap hilang, siap ya ditipu sih ya. Tergantung lu nya mainnya gimana ya. Tapi maksudnya resikonya gede. Dan tensinya kan tinggi ya. Belum kalau gua sakit kan. Itu gue mikir sih. Kalau gua sakit gua nggak bisa. Itu gua gimana income-nya? Itu gue mikir. Gue melihat Vision, ya kita dibilang kerja sekali komisi 2 tahun, kagak pakai modal gitu ya, dan bisa diwarisin. Itu gue suka, bisa diwarisin. Jadi kayak adalah kita ada suatu almarhum Pak Haryanto ya, Haryanto ya, dia udah almarhum pun tapi income naik. Kayak gue mikir bisnis MLM aja nih ya. Ada yang kan dulu gede sekarang drop, kan di Vision produknya kan kebutuhan utama. Orang nggak punya bangkrut gitu ya. Jadi gue pikir produknya dibutuhin, masih dikit yang punya, dan prospeknya gede banget gitu. Itu gue lihat sih. Dan company-nya juga the best, the top. Gitu sih gue mikir sih. Banget, ya? Iya, marketnya gede banget. Oke. Berarti ya kalian melihat peluang ini yang nggak ada di mana-mana, iya, ya? Di konvensional di luar sana nggak ada. Nah, itu kan tadi kalian milih Vision. Terus apa yang lu lihat dari Vision ini? Kalian belum lihat dari Vision tuh apa? Di awal-awal tuh.
Oh di awal Di atau awal, sekarang? Di awal. Oh. Kalau sekarang kan udah beda nih. Oh, Kan iya, kalau, iya. kalau di awal tuh kan ibarat kata kayak orang kalau pacaran kan pasti ada jatuh cinta pada pandangan pertamanya gitu. Apa sih yang bikin lu jatuh cinta? Kayak Ebom kan tadi tiba-tiba Dilan ketemu baru halo gua Dilan, langsung gimana caranya gitu kan. Apa sih yang bikin Gitu lu juga, tapi setelah jatuh dia cinta? ngomong. Bukan sama Dilan ya. Oke Dil, apa Dil yang bikin lu jatuh cinta di Vision Dil? Pertama adalah kesamarataan ya. Kesamarataan bahwa semua background edukasi, semua background pekerjaan, siapapun Anda, mau Anda startingnya Anda udah sebagai seorang kaya, mau Anda startingnya sebagai orang susah, semua tuh disamaratakan gitu. Mempunyai variabel commission yang sama, variabel royalty yang sama. Intinya, ternyata Vision ini tuh bener-bener battleground di mana ketika Anda lebih rajin, pasti Anda lebih sukses. Bahkan banyak sekali cerita, kayak saya kan nggak ada koneksi di awal gitu. Ebom juga di awal nggak ada koneksi, kami hanya anak sekolahan biasa, hanya anak kuliah biasa, ya kan. Banyak juga yang lahir di Vision ya cerita dari keluarga yang katakan bukan susah lagi tapi minus, sekarang udah punya income miliaran per bulan. Itu banyak sekali cerita kayak begitu, ya kan. Nah, saya melihatnya ini adalah bisnis perubahan hidup yang semuanya sama rata. Kita lihat deh bisnis di luar sana. Yang tadi Ebom cerita, di luar sana siapa yang punya modal paling kuat, dia yang bertahan. Yang modalnya nggak kuat akan dimakan sama bandar. Betul. Yang punya barang atau modalnya cuma sedikit, harganya akan dibanting sama bandar. Yang punya di luar itu dead. Itu yang terjadi. Selalu perang, ini banting harga, yang ini makan seini, ini dicak seini. Makanya kita kan sering dengar banyak orang gagal bisnis, kenapa? Modalnya nggak kuat. Gitu. Di luar money selalu menang. Tapi di Vision ternyata balik ke basic. Siapa yang kerja lebih keras, dia yang menang. Ini yang saya suka gitu. Dan kedua adalah tentunya servisnya. Kalau hanya bicara untung buat diri pribadi, itu kan rasanya cukup egois. Ternyata di Vision ini produknya itu adalah sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Karena kan menyangkutnya adalah kesehatan orang banyak, ya. Dan melalui bisnis Vision ini saya berhasil membantu banyak keluarga tuh terhindar gak jadi bangkrut. Ya, itu yang menurut saya setiap saya melakukan deal, setiap saya cari cuan, itu banyak keluarga juga yang diselamatkan. Jadi betul-betul dunia ini kan plus minus ya. Kalau saya melihat sesuatu plus minus, bisnis Vision ini hampir tidak ada, bahkan nggak ada efek negatifnya, positifnya aja, gitu. Ya itu sih saya lihat awal-awal. Awal-awal gitu ya. Kalau kamu gimana? Kalau lu gimana? Awal-awal ya. Awal-awal sih. Karena menarik nih, Ebom tuh tiba-tiba jatuh cinta langsung sama Dilan ya. That sounds gay, bro. Why are you gay? Oh no, bro. Oke. Apa yang gue lihat di awal ya? Apa ya? Gue cuma lihat sih perubahan hidup sih, sama bilang gitu ya, perubahan hidup. Gue cuma pengen nggak mau gini-gini aja. Gue nggak mau comfort adalah nyaman. Itu gue pengen malas. Gue pengen nggak suka nyaman. Hidup gue nggak suka nyaman. Karena nyaman tuh ya nyaman nggak bertumbuh. Nyaman ya, soalnya kan udah gue udah nyaman, ngapain sih gue bertumbuh? Nyaman gue gini. Awal gue lihat Vision ya itu gue lihat berubah hidup. Dan gue kan teman-teman gue kan juga masih gitu-gitu aja ya. Gue tuh pengen banget jadi orang tuh yang beda, impactful, ada impactnya di dunia ini. Dan gue tuh pengen kalau gue udah meninggal nih, anak gue, cucu gue, cicit gue, cocot gue, cacat gue enggak ya? Cacat Jangan. Bukan. Cucu ya itulah ya. Gue kayak, weh, itu tuh kakek gue tuh, Ebom loh. Gue tuh pengen jadi impact gitu loh. Jadi Kakek gue. Iya. Dan gue mikirnya kalau di business Vision ya, kayak lu butuh ribuan orang yang lu bisa bantu angkat bareng, angkat dari poverty lah, angkat dari garis rata-rata atau garis kemiskinan bahkan, gitu ya. Kayak bayangin deh, kita udah, gue mikir itu ya, ribuan orang, ratusan ribu orang terbantu sama kita, hidup mereka income kayak apa berkecukupan, bisa enjoying their life karena kita ajakin di bisnis ini. Toh nggak pakai modal. Yang dia join kan kita nggak pakai modal, bukan kayak MLM gitu ya, dimana dia join dapat modal enggak, gitu ya. Itu gue lihat sih, dan itu baru dari partner, belum dari klien. Jutaan, mungkin miliar nggak sampai lah ya, ratusan juta orang terbantu sama kita. Orang yang tadi itu harusnya bangkrut tapi gagal bangkrut, kan itu yang kita jual ya, kita produk finansial yang kita buat dia nggak bangkrut gitu ya. Itu gue mikir anjir, oke juga dong ya. Iya, karena ya gitu. Yeah. Itu yang gue lihat sih awal-awal ya. Awal atau sekarang nih? Awal aja. Awal aja, oke.
sih. Oke, lanjut. Nah kan tadi kan kalian udah cerita tuh sama kita semua apa yang kalian lihat di awal, ya ibarat kata yang bikin jatuh cinta di Vision. Nah, sharing dong di awal nih, ketika kalian jalanin gimana? Pasti kan banyak tantangan ya, apalagi yang tadi udah mention nih, kita nggak punya link, gitu kan, bocah nggak punya link, terus gimana kalian jalanin awalnya? Boleh Dil? Awal-awal dia, ya, saya awal-awal tuh sangat diremehin sama orang. Jujur, saya tuh dulu penampilan nggak kayak gini, teman-teman. Berat saya tuh 120 kilo. Wih, Saya tuh penuh 120. Saya penuh jerawatan, terus badan saya pokoknya kayak dekil lah gitu ya. Gosong, dekil gitu, kejemur, dan kacamata dulu tebal banget ya kan. Ada fotonya tuh dulu. iya. Sehingga waktu appearance saya kayak gitu dan orang tahu saya masih umur 17 tahun tuh saya ngomong nggak dianggap. Setiap orang saya ketemu itu saya nggak dianggap. Karena kenapa? Ya balik lagi ya, masih bocah dan appearance kayak gitu. Itu saya alamin tantangannya. Dan akhirnya apa yang saya lakukan? Oke, saya diet. Dari 120 berat saya jadi tinggal 67. Itu saya hilangin 50 kilo. Saya tiap hari komitmen nge-gym, tapi sambil ketemu klien juga, jadi berbarengan ya. Terus saya ningkatin dengan finansial lebih stabil kan, penampilan lebih bagus ya. Nomor satu penampilan dulu, karena kan orang ketemunya kita gitu kan, penampilan dulu. Nah udah mulai dianggap. Terus perlahan-lahan mulai dianggap, sehingga mulai banyak nih klien-klien yang deal. Klien-klien katakan dosen saya, guru saya yang tadinya Lebih nggak keras mau ya ngambil, jadinya ya saudara-saudara yang tadinya belum mau ambil, ya saudara jauh, saudara dekat, ya sepupu-sepupu tadinya belum mau ambil, akhirnya ambil. Lalu juga saya banyak main dari referensi. Jadi katakan dulu saya ada guru saya itu baik, ya dia senang sama saya, dia kasih koneksi-koneksi, ya saya jalanin gitu. Seiring berjalannya waktu, prestasi semakin tumbuh, dan akhirnya di Vision ini kan bagusnya kita kan nggak jualan terus ya, kita bangun tim, ya sampai sekarang lah gitu. Sampai sekarang puji Tuhan sudah autopilot. Ya memang awalnya harus berkorban, turun 50 kilo tuh nggak gampang. Betul. Tapi saya ya mau gimana, all it takes to be successful. Ya jadi saya nggak alasan, ya udah benerin apa yang salah aja di diri saya dulu gitu. Kalau Ibu gimana? Awal sharing awal gitu ya. Kesulitan. Tadi kan di Wah, awal kan lu udah cerita tuh kan, Iya. nyokap nggak setuju ya. Oh iya, Ibarat iya. kata sampai ibarat kata lu sampai nangis gitu ya, kena Oh, iya, mental iya, gitu ya. iya. Nah, di awal ada nggak sih pengalaman unik yang berkesan gitu? Oh ada lah. Jalanin. Kan kita tuh 3 saudara nih. Hmm. Nyokap gue tuh awal nggak support gue. Kunci mobil diambil, kunci gerbang diambil, gue pengen, makanya bikin gue pengen lompatin Mau lompat gerbangnya. pagar, tapi ada jarum, ada itu ya. Ada jaringnya, jangan, ada gue mati tuh, jangan. Iya. Ya udah, gue coba dah ini semua. Cece gue pernah tuh, gue udah sharing kan ya produk ini semua. Oh iya Cece, nanti Cece pikirin ya ini semua. Berapa lama kemudian, apa namanya, gue telepon ya, Cece ada nih produk baru nih di sini nih. Cece bilang gini, sorry Brian, Cece ambil dari company sebelah. Iya. Soalnya Cece nggak cuma lihat produknya doang, lihat orangnya juga. Aduh. Padahal dia sendiri. Adek kandung sendiri. Nggak apa-apa. Ya udah nggak masalah. Lihat tuh. Oh, Cece nonton nggak, Ce? berkat dari Tuhan. Cece. Ya udah, terus kok di Kanada, jadi nggak bisa ambil. Itu deh ya. Itu pun teman-teman awal pun apa ya? Kan online semua ya, mungkin itu. Jadi kayak pada udah tahu ini pada mungkin nggak mungkin dengar desas-desus yang nggak kurang bagus gitu ya. Beberapa teman pun ada yang itu juga, ada yang menjauh sedikit. Itu bukan teman sih, cuma acquaintance ya. Jatuhnya nggak teman masih teman sampai sekarang, yang temenan beneran. Itu sih di awal-awal ya. Dan di awal-awal nggak ada koneksi kan aku. Koneksi nyokap nggak support, nggak kasih kontak tuh, nggak kasih kontak. Cece pun nggak kasih kontak, Koko pun nggak kasih kontak. Jadi gue mikir kan, gimana cara gue dapat kontak? Gue mulai jogging nih di tempat kan gue tinggal di Puri. Gue mulai tuh komplek-komplek yang kaya gue datangin tuh situ tuh, mulai jogging nih semua. Pagi iya pagi. Om tinggal dari sini? Iya. Oh tinggal saya dari sini saya. Oh gitu ya. Om usaha di bidang apa? Oh gitu. Boleh tuh, siapa tuh saya butuh. Om berapa? Iya. Cari kenalan. Iya, kenalan. Ada sih deal lumayan berapa ratus juta gitu, lumayan. Jadi apa ya? Karena gua mau banget, itu pun dealnya nggak pernah nyuruh gua aktivitas loh. Nggak pernah nggak sih? Nggak pernah kayaknya. Nggak pernah dari GoBE loh, dari GoBE 0 ALP, 0 omset gua. Dari awal lah ya, dari awal banget, nggak pernah disuruh-suruh. Gua inisiatif sendiri gitu ya, buat nyari. Jadi gitu sih ya. Itu awal-awal. Pengalaman di awal,
Dan juga kan COVID gua. Iya. Gua kena COVID Delta waktu itu. 2 kali lagi. Nggak, itu Delta pertama dan Yang keduanya kedua kan yang di Turki kan? Omicron. Setelah Omicron apa Oh ya? iya, Iya, kedua Omicron nih. ya. Lu berarti Iya. S3 apa S2? S2. Mau 3 nggak? Hah? Anjing, Nggak nggak mau mau. S3. Tengge apa S3? Ya udah, terus gue mikir, aduh ya, kena Delta kan, Delta banyak yang meninggal waktu itu kan ya. Setuju. Iya, gue mikir dong, aduh gue gimana? Itu pun pas kena Delta, nggak boleh keluar rumah, gue 1 hari bisa ketemu 5 orang. Itu pun pas masih Delta loh. Iya. Wah, gue mah nggak bisa bang, ini semua nggak ada koneksi ya, itu mah. Alasan aja ya. Malas orangnya, malas nyari, Denial. malas nyari, malas belajar. Itu kan kayak gitu tuh, malas nyari, malas belajar. Udahlah, pasrah aja gitu. Gue nggak mau kayak gitu, gue mau pasrah gue nggak mau. Dan untungnya sih gue orangnya rajin ya. Untungnya kayaknya nurun dari bokap gue juga workaholic soalnya gitu ya. Jadi apa ya, gue suka kerja gitu, gue demen. Gue sehari bisa 9 orang bisa, gue seneng banget gue gitu ya. Jadi itu sih ya pengalaman di awal, gak ada koneksi, gak di support, dan COVID Delta. Oke, jadi Gitu dia. jadi bukan alasan lah ya ibarat kata, Iya, oh bukan. gue nggak bisa gini-gini kan, karena banyak anak muda, ya sorry itu saya nih ya, gue harus ngomong banyak kan, aduh males dah kok, gitu kan, mendingan gue push rank segala macam, Push rank. banyak kan anak-anak muda Lebih gak ada sekarang kan. purpose sih dia. Iya kan, ibarat kata- Hidupnya nyaman, nggak mau Oh. nggak ada purpose, dan hidupnya apa ya, belum ditampar masalah aja. Betul, Ya. belum kena kenyataan hidup ya. Itu gue lihat juga kan pas di awal, gue juga nyaman itu. Gue dulu kan bukan ML, Dota, CS:GO, GTA 5, apa lagi tuh, lah semua game. Suka ya? Iya, gue suka gitu ya. Terus gue mikir gini, gue udah nyaman, cuma push, sama kayak push ini semua. Tapi gue mikir gini, kalau ortu gue udah gak ada, income guanya gimana? Betul. Ya siapa yang hidupi gue? Itu gue mikir itu sih. Gue Karena- gak mau tipe-tipe yang udah ada masa dulu baru nyari Tuhan, ngerti nggak? Betul. Nah. Jadi Waduh, kalau kondisinya gitu. dulu ibarat kata lu berlindung di balik orang tua, ketika orang tua lu nggak ada, lu mau berlindung di balik siapa lagi? Iya, itu dia. Nggak ada kan? Gue gak mau sampai itu terjadi baru nyari Tuhan kan. Setuju. Ya, Mesti nyari dari sekarang gitu ya. iya, maksudnya kayak nggak mau yang kayak itulah ya. betul. Heeh. Oke. Nah, Anak muda ya. Iya. ya lu udah cerita nih kan panjang lebar gitu kan Iya. tentang perjalanan kalian. Apa aja sih yang didapetin di sini? Yang didapetin ya, puji Tuhan waktu saya join setahun, join 17. Awalnya juga ya sama ya, kita ke kantor naik Grab, dulu ngalamin macet-macet pulang sekolah, waktu itu nggak ada kendaraan ya, juga bolak-balik. Saya tuh dulu pertama kali buka rekening bank itu untuk join ke sini sama, nggak ada kendaraan. Bapak saya memang ngajarinnya keras, bukan nggak ada kendaraan, tapi saya memang dilatih gitu, naik Gojek, naik Grab sama. Terus bisa mandiri ya lah. Bener. 1 tahun di bisnis ini akhirnya saya kebeli mobil pertama. Waktu itu BMW 330i yang 2019 ya. 19. Hitam ya? Yang hitam F30. Terus tahun keduanya ternyata rilis lagi model yang baru tuh, G20 yang biru 330. Saya akhirnya ambil itu ya kan. Puji Tuhan ya, mobil yang lumayan oke. Nah, akhirnya saya ketemu pasangan hidup di tahun 2021. Berat nih bawa gini. Terus pasangan hidup saya tuh ceritanya lebih tua lah dari saya, ya lebih tua 2 tahun. Dan saya harus ngejar umur dia kan, karena kan wanita kan kalau ketuaan menikah kan juga nggak enak gitu ditanyain sama keluarga dan sebagainya. Ya saya beli rumah, harus ya, udah memang suatu kebutuhan di Serpong, itu di dekat Paramount ya, JHL Hotel ya, deket situ. Oh, lu deket situ ya? Ilago ya? Bukan? Bukan, ada. Oke. Nah itu saya beli senilai 5M. Itu ukurannya kira-kira 220-an meter persegi ya. Tapi saya merasa bahwa saya didestinikan untuk punya sesuatu yang lebih gitu. Bukannya serakah, bukan. Tetapi manusia hidup cuma sekali. Teman-teman pernah mikir nggak sih kalau Anda jalan-jalan ke daerah rumah elit ya, rumah yang besar nilainya 20-30M, Anda pernah nggak sih mikir, saya kepengen punya gitu? Anda ngeliat ada orang ya turun dari Ferrari, pernah nggak kepikir, itu saya juga pasti punya itu suatu saat gitu. Tuhan pasti siapin buat saya. Kalau Anda udah berpikir kayak gitu anak muda, kamu pasti dapat. Tapi kerjakan ya, dan di bisnis kamu pasti dapat. Tapi ada tipe orang yang punya rumah gede ya, susah lah beresinnya, nggak usah lah, ngapain, kecil aja. Betul. Ngebersihinnya capek. Punya gitu ya. mobil Ferrari, ngapain mewah-mewah, ngeliat orang punya Mercy, ngapain keren-keren, udahlah, mobil biasa aja cukup gitu, LCGC atau apa aja cukup. Nah berarti Anda mentalnya salah, nggak bisa didestinikan untuk punya sesuatu itu. Saya percaya gini loh, dulu juga orang-orang terkaya di dunia ini kan dulunya juga susah. Elon Musk, Bill Gates, itu semua orang susah. Jeff Bezos, kenapa mereka bisa jadi
orang terkaya di dunia. Karena apa? Nih anak muda ya, keadaan kondisi hidupmu sekarang menurut saya itu hanya sebuah ilusi gitu. Anda harus punya ilusi positif, yaitu adalah bagaimana penggambaran diri kamu di masa depan. Saya percaya Tuhan itu baik dan universe ini, semesta itu mendukung. Ketika kamu connected to your future self, yaitu adalah kamu yakin bahwa kamu pasti bisa punya ini dan ini gitu. Secara magically dan didukung dengan kerja keras, kamu pasti akan menuju ke sana. Mulainya dari sini dulu. Gitu ya. Kalau anak muda yang katakan yang tadi ya kita bilang ya, belum punya apa-apa, katakan baru gaji 2 digit saja udah berkata, ya udah push rank aja misalnya gitu ya, atau main Dota aja, atau main Mobile Legend dan sebagainya, misalnya main gaming aja dan sebagainya. Itu tapi nggak ngapa-ngapain. Menurut saya itu ya nanti kita bahas deh. Itu nggak akan sih melihat yang namanya kebesaran Tuhan dalam hidup dia gitu. Susah. Kalau kamu gimana? Puji Tuhan ya, pas awal-awal tuh kan gue gak expect apa-apa ya, cuma pengen aja cobalah bisa mau sukses. Puji Tuhan kemarin pas pertama tuh bisa ngajak nyokap ke Turki, dapat bisa ngajakin lah sekalian. Itu tahun pertama ya? Itu tahun pertama, iya, tahun pertama kalau nggak salah ya, bisa ngajak nyokap ke Turki bareng-bareng gitu ya. Gitu pun aku bayar juga. Keduanya bisa itu kebeli mobil Honda HR-V tipe RS. Dulu awal pengen beli yang SE kan, yang biasa, tapi mesin lemot mesinnya. Mesin lemot, gue coba kok nggak enak ini nih. Ngeden. Iya ngeden kan. Gue tipe yang RS tuh yang mesinnya Turbo. Civic. Sport ya, sport. Mesin Civic gitu. Gue coba, boleh juga nih. Ya udah, ambil itu. Itu pun belum yang itu udah hampir-hampir Fortuner, tapi nggak apalah gitu ya. Itu masih mobil yang Buat kerja lah ya. belum yang dream time, oke lah, cukup lah for now. Gitu, itu masih kecil, masih first car lah ya, first car. Dan puji Tuhan juga bisa ngajak nyokap ke kapal pesiar kemarin. Yang cruise Spectrum of the Seas, iya. Yang terbesar di dunia saat ini. Terbesar gitu lah. Kalau pencapaian sih ya belum yang gimana lah ya, tapi puji Tuhan ada lah gitu ya. Ini sih masih only the beginning. Bisa kok, Tuhan bisa sediain semuanya, bisa kok. Tinggal kitanya siap nggak, kapasitas kita, apa kita siap buat belajar, apa kita siap buat mengekspansi kita punya ruang lingkup lah, bisa dibilang nggak ya? Iya. Gitu lah ya. Pencapaian sih apa ya, nggak cuma harta ya, mungkin dari segi karakter, dalam segi sifat, ini semua. Ini sekalian itulah ya, pesan lah ya. Boleh. Pesan apa ya, yang penting sih kita yang mau. Itu mau. Pertama mau, dan jangan cuma mau doang, lakuin nggak. Baik banget, gue pengen kaya, gue pengen berubah hidup, tapi nggak dilakuin. Pengen. Semua siapa sih nggak mau kaya, siapa sih nggak mau berubah hidup, tapi masalahnya nggak semua orang mau lewatin. Maunya enaknya, wah enak sih abangnya, enak sih Dylan ini semua, tapi nggak mau lewatin ini semua. Prosesnya Pas lewatin, mau, ya? kayak bukan passion gue, kayak bukan ada Tuhan, aduh apaan sih Dylan. Karena ya gitu ya. Iya. Jadi apa ya? Betul. Udahlah, lu asal lu mau, asal lu berserah sama Tuhan, dan asal kerjain ya, asal lu rajin kerjain, pasti tunggu waktu main aja kok. Dan lu evaluasi apakah gue masih oke, apakah gue kesalahan lu di mana, gitu ya. Jadi ya ini mungkin pesan lah ya buat yang cowok, kalau belum bisa nafkain istri lu atau keluarga lu, kerja, jangan push doang gitu ya. Bener. Bener. Iya. Tapi jangan kerja doang kan. Betul. Baik banget yang Emang kerja keluarga lu dibayarin oleh rank game gitu kan? Iya, Bener Harus kan? kerja pinter. Iya, tapi kerja pun juga jangan kerja doang. Orang baik banget kerja tapi nggak ada yang nggak berubah ya. Kerja di tempat yang bener, bagi yang cowok. Bagi yang cewek sih, gue on behalf of men gitu ya, gitu ya. Jangan bergantung sama suami. Karena baik banget. Gue liat orang-orang yang cuma bergantung sama suami, ujung-ujungnya ditindas, dianggapnya sebelah mata gitu ya. Minimal lu pegangan lah. Minimal sama lah. Yeah. Karena kalau lu semua full on your husband, tinggal nikah sama cowok kaya lah. Ujung-ujungnya nanti Ya, ada masalah. Nanti ujungnya masalah gini. Lu kan hidup dari gua. Lu kan hidup gue yang nafkain. Nggak ada suara. Nggak ada suara. You have no power. Ini semua. Gitu sih ya. Pesannya tuh, asal lu mau ada desire, kerjain. Jangan banyak alasan,
orang suka banyak alasan soalnya. Setuju. Ah inilah, ortu gue nggak support lah, inilah, aduh suka bang, aduh gemes gue denger. Keren. Gitu ya, nanti Berarti- lu duit aja. Berarti tadi Ebem bisa beli mobil HR-V RS, Iya. itu 600-an kalau nggak salah ya. 600 700, 515 515 Iya. itu di tahun kedua. tahun satu lebih dikit. Ya, tahun satu setengah tahun berarti ya. Iya, kurang lebih situ lah. Tahun Dilan, lu beli rumah berarti tahun ketiga lah nih. Tahun ketiga. Tahun ketiga 5M mobil Mobil G20 ya terakhir ya, G20. tahun kedua lah. Tahun kedua. Gokil. Nah tadi kan Ebom udah ngasih pesen tuh ya. Dia ada nggak sih pesan-pesan buat kita dia yang nonton gitu ya? Oke. Anak muda ya. Ya buat anak muda ataupun yang pernah muda lah. Ingat begini, manusia itu bukan diciptakan buat santai. Human itu kodrat awalnya adalah kerja produktif menciptakan, gitu. Jadi kalau Anda yang ngomong udah santai aja, udah hidup mengalir aja, itu Anda lagi melawan kodrat Anda dari Tuhan sebetulnya. Manusia itu didesain untuk produktif dan memberkati orang lain. How are you supposed to bless other kalau lu cuma diem di rumah dan nyaman sama dirimu sendiri, gitu kan? Nah, kedua yang tadi, anak cowok ya, kalau misalnya Anda bilang udah santai aja, udah dilarang orang tua, ntar giliran kebutuhan datang ya, Anda cuman, katakan yang udah pacaran pun juga, Anda cuman pacaran doang, nempel doang, giliran diminta kejelasan, rumah udah bisa beli belum? Kendaraan bisa beli belum? Ketiga, ditanyain uang untuk menikah udah bisa beli belum? Kalau jawabannya belum, ya, dan sekarang saya kasih tahu harga-harga tersebut di kota besar itu habis miliaran. Minimal untuk kayak begitu aja, minimal sederhana banget butuh 3-4 miliar. Kalau Anda pada saat itu Anda bilang enggak, belum sanggup, apa nanti kata mertua? Apa nanti kata orang tua? Apa nanti kata pasangan kamu ketika nanti kamu umur 25, 26, 27 dan itu semua belum siap? Dan bahkan banyak orang 30 ke atas itu belum siap. What you supposed to say? I'm a failure? Ya, because that's what you are. Kalau nanti sampai umur segitu you belum bisa siapin, you're a failure gitu. Ya. Nah, mumpung Anda belum a failure, belum jadi orang gagal, mulai dari sekarang. Apakah terlalu terlambat? Kok saya udah umur 30? Kok saya udah umur 35? Enggak. Kalau Anda baru dengarnya hari ini, Anda belum terlambat. Tapi yang terlambat adalah kalau Anda sudah dengar hari ini, tapi Anda buang kesempatan ini sia-sia. Nah, udah, Anda a failure. Gitu. Pesannya adalah hidup kita di mana itu ditentukan dari penggambaran di sini. Penggambaran di sini itu bikin menentukan action kita hari ini. Ya, action disertai lutut berdoa sama Tuhan. Itu pasti diberkatin. Dan juga yang Ebem bilang tadi, harus di tempat yang tepat. Kerja keras nggak bikin orang kaya. Kalau Anda bilang kerja keras, ya, tukang kuli bangunan itu pekerja yang paling keras di dunia ini. Tapi kenapa mereka nggak kaya? Mereka nggak punya special skill. Ya, business vision itu memang ya lumayan ada tantangannya. Semua juga ada tantangannya. Tetapi ketika Anda lulus dilatih dari sini, Anda akan memiliki skill yang nggak sampai 1% populasi punya. Skill itu dilatih. Jadi buat anda yang mungkin sudah di bisnis ini atau niat bergabung di bisnis ini, segala macam rintangan yang ada di sini itu melatih kamu jadi the top 1%. When you master the skill, nggak sampai 1% orang punya di dunia ini, maka itu dibayar mahal. Skillmu tuh di sini langka. Ya, begini. Terakhir kalimatnya, segala sesuatu yang instan dan gampang, terang aja bayarannya murah. Segala sesuatu yang mungkin awalnya sulit, perlu proses, perlu pengembangan diri, perlu banyak rintangan, mungkin air mata, dan sebagainya, itu membentuk kamu jadi diamond, nanti dibayarnya mahal. You're rare, kamu langka. Jadi jangan nyerah, tetap jalanin, tetap setia, jangan lihat kiri kanan, udah, fokus aja. Gokil. Ya nggak nyangka kan teman-teman bisa dapat omongan kayak gini di usia belum sampai pada 25 ya. Lu belum 25 udah? Aku 22. 22. Kamu berapa? Tahun ini 21. Oh, legal. Tahun ini. Baru Legal lah. dari kemarin illegal. Illegal. Di belakang kamera kita ngomong. Iya. Teman-teman
Gak nyangka kan dapat wejangan dari anak usia 22 yang menurut saya pribadi ini pemikiran usia 30 something lah. Oke, teman-teman, thank you Dilan, thank you Ebem ya kan buat sharingnya kali ini. Terus dukung kami dengan cara like, comment, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa follow Instagram Dilan, nanti akan saya taruh di bawah, dan Instagram juga Ebem. So see you to the next video. Bye. Bye.